Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, sekarang kita bahas tentang pengaruh angin. Nah, angin itu adalah udara yang bergerak. Nah, jadi angin itu adalah udara yang bergerak, teman-teman. Nah, biasanya ada tuh ya, angin sepoi-sepoi, ya kan, yang memberikan kenyamanan gitu kan ke tubuh kita. Ya pasti sejuk gitu kan. Nah, itu adalah angin. Nah, angin itu bisa memberikan keuntungan pada kehidupan kita. Salah satunya adalah yang pertama sebagai sumber energi. Nah, maksudnya adalah angin di sini bisa menggerakkan yang namanya kincir angin. Nah, ketika kincir angin itu bergerak, maka akan menggerakkan yang namanya turbin pada generator. Nah, generator inilah yang dapat menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh kita. Misalnya, digunakan untuk menyalakan lampu, terus menyalakan televisi, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman. Oleh karena itu, angin bisa digunakan sebagai sumber energi. Lalu yang kedua, angin dapat mengeringkan pakaian dan makanan yang dijemur. Lalu yang ketiga, bisa membantu penyerbukan berbagai tumbuhan sehingga bisa menghasilkan bunga. Lalu, angin juga membantu menerbangkan layang-layang kamu. Nah, kalian udah bisa kan menyebutkan keuntungan dari angin yang lain? Nah, angin jika itu sangat kencang dan angin yang sangat kencang itu datang terus-menerus, itu bisa menyebabkan bencana alam, bisa menyebabkan adanya sebuah kerugian pada kehidupan kita. Nah, kerugian yang disebabkan oleh angin yang sangat kencang dan terus-menerus, salah satunya adalah yang pertama, dapat mengikis permukaan tanah. Nah, pengikisan permukaan tanah ini kita sebut sebagai korasi. Jadi, korasi ini adalah pengikisan permukaan tanah oleh angin. Nah, korasi ini menyebabkan dapat mengurangi kesuburan tanah, di mana ketika angin itu mengikis permukaan tanah, maka permukaan tanah yang terkikis adalah permukaan tanah yang paling subur, yaitu permukaan tanah yang paling atas. Sehingga pengikisan permukaan tanah oleh angin ini, permukaan tanah oleh angin ini dapat mengurangi kesuburan tanah. Lalu kerugian yang kedua yang disebabkan oleh angin kencang ya kan, itu bisa menumbangkan bangunan dan pepohonan. Nah, biasanya karena bangunan pepohonan ini runtuh atau tumbang, itu bisa mengakibatkan korban jiwa dari manusia maupun hewan. Nah, angin kencang itu teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu angin puting beliung dan angin topan atau badai. Nah, angin puting beliung itu adalah angin kencang yang sambil berputar-putar. Biasanya teman-teman menyebutnya sebagai tornado. Nah, angin puting beliung ini bisa dilihat di gambar yang kakak tunjukkan ini. Jadi bisa dilihat ya bahwa angin puting beliung ini benar-benar angin kencang yang berputar-putar. Jadi ini sangat berbahaya, bisa menumbangkan bangunan dan pepohonan. Nah, ini adalah angin puting beliung. Nah, angin selanjutnya, angin kencang selanjutnya yang kedua adalah angin topan atau badai. Angin topan atau badai ini adalah angin yang disertai hujan deras. Nah, seperti apa sih gambarnya, Kak? Nah, ini adalah gambarnya dari angin topan atau badai. Jadi, angin topan atau badai ini benar-benar angin kencang yang disertai oleh hujan deras. Nah, biasanya badai atau angin topan ini terjadi di lautan, tetapi bisa juga terjadi di daratan. Nah, itu teman-teman tentang pengaruh angin.